Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan ya sebuah soal tentang deret geometri tak hingga. Nah, ini termasuk soal yang hot ya, lumayan susah. Jadi, di dalam segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah 2 akar 3, diisi lingkar-lingkaran yang saling bersinggungan dan jumlahnya sampai tak hingga. Luas lingkaran seluruhnya sama dengan berapa? Jadi ini adalah sebuah segitiga ya. Panjang sisinya yaitu 2 akar 3. Kemudian di sini terdapat lingkaran lalu mengecil. Mengecilnya ke 3 sudut ya. Oke. Masih ingat ya? Rumus deret geometri tak hingga yaitu apa? Air atau A per 1 min R. Jadi kita harus memerlukan A-nya, kemudian membentukkan rasionya. A-nya itu apa? Nah, kan di sini yang dihitung adalah luas lingkaran. Berarti kita harus mencari luas lingkarannya di sini. Nah, kalau yang ditanyakan luas lingkaran, masih ingatkah rumus mencari luas lingkaran? Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Oke, R-nya ini bukan rasio ya, tapi R-nya adalah jari-jari. Nah, pertama kita cari dulu ya jari-jarinya. Jari-jari lingkaran yang besarnya dulu. Mencari jari-jarinya kita butuh garis bantu ya di sini dari ujung segitiga ke bawah. Nah, kita kasih nama dulu segitiganya misalnya adalah segitiga A B C. Di sini kita perlu kasih bantuan ya, titiknya titik D misalnya. Kan kita tahu ya, tadi adalah 2 akar 3. 2 akar 3. Sini juga sama, 2 akar 3. Bawah juga sama, 2 akar 3. Kalau kita belah menjadi 2 seperti ini segitiganya, otomatis dari A ke D dan D ke B jadinya berapa? Ya 2 akar 3 dibagi 2, yaitu akar 3 sama akar 3 ya. Ini akar 3, sini juga sama akar 3. Jadi di sini ada sebuah segitiga baru ya. Segitiga siku-sikunya dari C ke D, C ke B, dan B ke D. Kan di bawah siku-siku ya. Jadi terdapat sisi yang pertama akar 3, 2 akar 3, dan tingginya itu kira-kira berapa? Ya kita pakai Pitagoras. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi segitiganya kita belah, taruh di sini dulu. Jadinya seperti ini. Nah, kalau ada akar 3, kemudian ada 2 akar 3, tingginya berapa? Ya kita pakai Pitagoras. Maka tingginya sama dengan akar sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi yang lebih pendek dikuadratkan. Jadinya 2 akar 3 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Jadinya 2 akar 3 kuadrat kan jadinya 2 kuadrat yaitu 4 dikalikan akar 3 kuadrat yaitu 3 dikurangi akar 3 kuadrat yaitu 3 gitu ya. Sama dengan akar 4 kali 3 12, 12 kurangi 3 yaitu 9. Maka akar dari 9 yaitu berapa? Oke, 3 ya. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan jari-jari lingkarannya ini, kita buat garis yang lainnya lagi. Misalnya dari sini ke sini. Nah, kan dari A ke sini atau titik E ya. Kan sama aja dari C ke D. Kan sama ya, sama-sama kayak tinggi segitiganya. Sama-sama gitu. Maka jari-jari lingkarannya yaitu dari titik D atau titik E ke tengah-tengah sini atau kita kasih nama titik P. Setuju ya? Jadi jari-jarinya adalah dari E ke P atau D ke P. Lalu bagaimana cara mencari D ke P atau E ke P? Nah, di sini kan kita sudah dapat ya segitiga besarnya nih. Dari CDB, kan di sini ya tadi CDB yaitu kita dapatkan atau kita gambar lagi ya di sini. Nah,
segitiga besarnya itu kan tadi didapat ya. Tadi yaitu tinggi segitiganya tadi berapa? Kan 3. Kemudian yang di bawahnya atau alasnya itu akar 3 dan sisinya yaitu 2 akar 3. Nah, di sini kita juga dapatkan segitiga kecilnya. Atau dari A ke titik pusat P, kemudian dari P ke D dan D ke A. Oke, di sini kita bisa atau mempunyai 2 buah segitiga ya, yaitu segitiga yang pertama yaitu yang besar dari BCD ya, segitiga BCD, kemudian segitiga yang kecilnya yaitu ADP. Oke, segitiga ADP. Segitiga ADP ini kalau kita buat berdiri juga seperti ini. Oke, kita samakan ya bentuknya. Segitiga ADP. Berarti yang tingginya yang mana? Tingginya kan yang akar 3-nya. Tingginya akar 3. Kemudian yang kita butuhkan kan bukan sisi miringnya ya, tetapi apa ini? Tetapi alasnya ini. Oke, ini tingginya, ini alasnya, ini sisi miringnya. Berarti di sini kita kasih nama misalnya X gitu ya. Maka di sini kita bisa gunakan konsep perbandingan. Nah, di sini kan ini tinggi, ini alas, ini alas. Jadi kita buat perbandingannya. Kalau tinggi per tinggi sama dengan alas per alas, jadinya 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per X. Jadinya kan kita kali silang aja ya. 3 kali X jadinya 3X sama dengan akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Maka X-nya sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, gitu. Jadi ketahuan ya, dari alasnya ini atau dari D ke P adalah 1. Nah, gitu. Oke, ini kan tadi adalah segitiga CDB. Ini segitiga apa tadi? Segitiga D A P. Sama ya. D ke P sama dengan 1. Nih, D ke P sama dengan 1. Setelah ketemu jari-jari lingkarannya yaitu 1 ya. Setelah ketemu jari-jarinya 1, maka kita masukkan ke luas lingkarannya. Luas lingkarannya adalah pi R kuadrat. Jadinya pi dikalikan dengan R, R-nya itu 1 ya. 1 kuadrat. Maka 1 kuadrat yaitu 1. Jadi pi kali 1 sama dengan pi. Nah, gitu. Maka luas lingkaran yang besarnya ini adalah seluas pi. Lalu bagaimana luas lingkaran yang kedua, ketiga, dan keempat? Kan kalau deret tangga ini memerlukan rasio. Rasionya itu gimana? Kan suku kedua dibagi suku yang pertama. Oke, suku yang kedua dibagi suku yang pertama. Atau luas lingkaran yang kedua dibagi luas lingkaran yang pertama. Sekarang kita cari luas lingkaran yang keduanya. Ini yang pertama ya. Luas lingkaran yang kedua. Nah, tadi dari D ke P kan sudah 1 ya. Otomatis dari P ke sini. Nah, atau dari ujungnya ya, atau diameter lingkarannya otomatis ini juga 1. 1 sama 1 otomatis 2. Otomatis juga sisanya dari F ya, misalnya F nih. D ke P kan 1, P ke F sama dengan 1. Otomatis sudah potong 2. Sisanya adalah tingginya adalah 1 cm. Oke, sisanya dari F ke C yaitu 1 cm juga. Nah, tadi kan kita dapat ya, segitiga besarnya ini kan tingginya adalah 3 satuan ini ya. Kalau terdapat segitiga yang tingginya 3, maka diameternya adalah 1. Oke, 1 ini sudah dapat ya, asal-usulnya dari mana. Dan yang kedua ini kan terdapat sebuah segitiga lagi di sini. Nih, ini kan segitiga ya. Segitiga. Segitiga ini kan mempunyai tinggi 1 ya. Tingginya adalah 1. Ini 1. Maka kira-kira jari-jarinya berapa?
Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep perbandingan lagi ya. Kalau tinggi per atau tinggi segitiga ya, tinggi segitiga per jari-jari lingkaran sama dengan tinggi segitiga kecil per jari-jari lingkaran yang kecilnya. Tinggi segitiga besarnya kan tadi 3 per jari-jari lingkarannya itu berapa tadi? Jari-jari lingkarannya yang besar kan 1 ya. Otomatis tinggi segitiga yang kecil kan 1 per jari-jari lingkaran kecilnya. Di sini kita langsung kali silang. Di sini kita langsung kali silang 3 kali R yaitu 3R. 1 kali 1 yaitu 1. Maka jari-jarinya sama dengan 1 per 3. Oke? Jadi jari-jari lingkaran yang kedua ini sama dengan 1/3. Kalau jari-jari 1/3, maka luas lingkarannya berapa? Luas lingkarannya yaitu pi dikalikan dengan R. R-nya berapa? 1/3. 1/3 kuadrat. Sama dengan pi dikalikan dengan 1/3 kuadrat yaitu berapa? 1 kuadrat 1 per 3 kuadrat yaitu 9. Maka luas lingkaran yang kedua adalah pi dikali 1/9 atau 1/9 pi gitu ya. Nah gitu. Nah kira-kira kalau kita mencari luas lingkaran yang ketiga ini berapa? Nah luas lingkaran yang ketiga kan otomatis pi kalikan dengan jari-jari yang ketiga berapa? Nah kan kita tadi dapatkan ya jari-jari yang pertama kan 1, jari-jari yang keduanya yaitu 1/3. Otomatis jari-jari yang ketiganya berapa? Kan ini kayak sebuah barisan geometri ya. Jadi 1/3 itu diapakan? Dibagi 3. Otomatis jari-jari yang ketiga ini ya 1/3 dibagi dengan 3 lagi. 1/3 dibagi 3 jadinya berapa? Kan 1/9. Jadi jari-jari yang ketiga adalah 1/9. Jadi 1/9 kuadrat ya. Maka luas lingkaran yang ketiganya jadinya pi dikalikan dengan 1/9 kuadrat. Jadinya 1/9 kuadrat yaitu 81. Atau 1/81 pi. Nah gitu. Nah puyeng ya. Selanjutnya kalau kita tinggal jumlahkan ya menggunakan deret tak hingga ini atau pakai rumus airnya. Nah di sini kita dapatkan luas lingkaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita dapat juga rasionya. Rasio itu apa? Rasio kan suku kedua dibagi suku yang pertama. Suku yang keduanya atau U2 per U1. U2 nya yaitu 1/9 pi per U1. U1 adalah pi. 1/9 bagi 1. 1/9 pi dibagi pi, ya udah, pi coret, sisanya adalah 1/9. Jadi rasionya adalah 1/9. Kita perkecil. Nah, di sini kan terdapat 3 sudut ya. 3 sudut. Nah, lingkaran yang besarnya kan cuma 1 ya. Jadi luas lingkaran besarnya, lingkaran yang pertama kita simpan dulu. Luas lingkaran yang pertama yaitu berapa? Kan seluas pi. Kemudian lingkaran kedua dan seterusnya kan ada 3 ya. Otomatis kita hitung dulu deret tak hingganya atau S tak hingganya. Kan ada 3 sisi, nanti kita kalikan 3. Atau langsung aja deh. 3 dikalikan dengan air. 3 dikalikan dengan air. A-nya itu kita pakai apa? Kan luas lingkaran yang kedua. Luas lingkaran yang kedua berapa? Kan 1/9 pi. 1/9 pi. Per 1 min R. R-nya berapa? Kan 1/9. 1/9. Jadinya 3 kali 1/9 pi jadinya berapa? Kan jadi 3 kali 1 3,
3 dibagi 9 jadinya 1/3. Jadi 1/3 pi per 1 dikurangi 1/9 jadinya berapa? Kan 9/9 dikurangi 1/9 jadinya 8/9 ya. 8/9. Oke, jadinya 1/3 pi kita kalikan dengan, oke, jadi kan 1/3 pi dibagi 8/9. Kalau ubah jadi kali, jadinya 9 di atas, 9/8. 1 kali 9 yaitu 9, 3 kali 8 yaitu 24 pi. Sama-sama kita bisa bagi 3 ya. 9 bagi 3 yaitu 3, 24 bagi 3 itu 8. Jadinya 3/8 pi. Nah, jadi luas seluruh lingkaran sama dengan lingkaran utamanya yaitu pi ditambah dengan yang tadi kita hitung tak hingga dari lingkaran kedua ke yang terakhir sebanyak 3 sisi atau 3 sudut yaitu 3/8 pi. 3/8 pi. Jadinya berapa? Pi ditambah 3/8 pi. Pi-nya ini kan 1 ya. Jadi 1 tambah 3/8 yaitu 1 3/8. 1 3/8 pi. Nah, gitu. Oke, jadi hasilnya adalah 1 3/8 pi. Jawabannya yang cendol. Oke, selamat menikmati kebayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.